mogunan iti mogi susuai atapurimanan tori limo ando to sinduala kada ketongo haruson lihon haruson lihon nong gitambalut Yesus kasasarit korongo mamoduli ay soko iran sinunundaw kadang ketongo Yesus nason lihon masuk toko sanguna kosoro toko dinangaan takan korun ginaw inpong sara kana katongo haroy son lihon haroson no gitambalut Yesus kasasarit korongo mamoduli ay soko irad sinunong kadang kotongo Yesus nason lihon haroson lihon no gitambalut Yesus kasasarit korongo mamoduli ay soko irad sinunong daw kadang kotongo Yesus nason lihon ay soko irad sinunong daw kadang kotongo Yesus nason lihon kadang kotongo sondilo di Yesus. Saya berada di tengah-tengah pekan tanpa ruling pada saat saya membuat rakaman ini. Shalom alaikum dan selamat hari Sabat saya ucapkan buat Anda semua, saudara seiman dalam Yesus Kristus. Terima kasih kepada Anda semua karena sudi bersama dengan siaran Pemasih Media pada Sabat ini, Sabat yang kedua untuk triwulan yang terakhir tahun 2022. Pemasih Media, Bulus Church, reach the world. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Sabat kepada Anda semua. Puji Tuhan kerana kita berpeluang sekali lagi menikmati berkat Sabat Tuhan yang indah ini di saluran Pemasih Media. Semoga menjadi berkat buat kita semua satu persatu. Pada permulaan siaran rohani Pemasih Media Sabat ini, seperti kebiasaannya, 3 lagu akan kita nikmati. Dan saya akan mempersilakan penyampai lagu yang pertama, yaitu Three Angel, yang merupakan 3 orang adik-beradik, Darlene, Acha, dan juga Alet. Mereka akan menyampaikan sebuah lagu dan diikuti oleh kumpulan choir daripada gereja SDA Kitompu, dan disusuli oleh lagu yang terakhir yang akan disampaikan oleh choir belia gereja SDA Puhus. Saya mempersilahkan. Aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut.
Amin dan puji Tuhan. Dengan 3 lagu yang sudah kita nikmati sebentar tadi, semuanya mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Untuk lagu yang akan menyusul seterusnya, saya akan mempersilakan Camelia daripada Gereja SDA Kapa untuk menyampaikan lagu pujian. Dan sebaik saja lagu daripada Cik Camelia ini, saya akan memimpin saudara dan saudari di dalam doa. Saya mempersilakan Camelia. Amin dengan lagu yang sudah disampaikan oleh Cik Camelia. Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Allah Bapa yang penuh kasih dalam kerajaan sorga. Terima kasih sahabatmu ini untuk kami dapat mendekatkan hati kami kepadamu ya Tuhan. Setiap apa yang dikongsikan di saluran rohani ini, biarlah jadi berkat, menjadi pertumbuhan rohani kami untuk terus setia kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang ini kita akan mendengar berita mision untuk Sabat yang kedua. Dan saya mempersilakan Cik Depni Mileni Doni untuk melayani kita di dalam penyampaian berita mision pada Sabat ini. Saya mempersilakan Cik Depni. Selamat hari Sabat kepada kita semua. Pada hari ini saya akan membacakan cerita mision pada Sabat ini yang bertajuk Bintang TV Tak Dijangka. Cerita ini mengisahkan tentang
sepasang suami istri bernama Grammy dan Nikoi. Grammy tiba-tiba menjadi bintang di Hope Channel di New Zealand. Ketika dia tiba di pertemuan Alcoholics Anonymous, satu organisasi bagi mereka yang ingin pulih daripada ketagihan alkohol, dia langsung dikenali oleh orang asing yang belum pernah dia lihat sebelumnya. "Saya melihat Anda di TV malam tadi," kata seorang wanita. Semua 26 orang dalam kelompok itu menatap Grammy dengan rasa ingin tahu. Dia telah dijemput ke pertemuan itu untuk mengongsikan kisah hidupnya. Tetapi dia tiba tanpa mengetahui bagaimana untuk memulakan. Komen wanita tersebut tentang telah melihatnya di televisyen memberinya ide. Dia memberitahu kumpulan itu bagaimana dia muncul di televisyen pada mulanya. Sebabnya, katanya, adalah karena dia adalah seorang peminum alkohol yang pulih yang diselamatkan oleh anugerah Kristus. Pada masa itulah, 26 orang di dalam ruangan itu mengetahui tentang televisyen Hope Channel yang disiarkan ke setiap rumah di New Zealand. Apabila Grammy menceritakan kisahnya, dia menerangkan bagaimana sejarah gila kerja, workaholism, telah membawanya ke dalam ketagihan alkohol selama 10 tahun yang akhirnya memusnahkan perkawinannya. Tetapi kemudian dia menemui anugerah keselamatan Yesus dan dengan bantuan ilahi berhenti minum. Dia berkawin semula dan memperkenalkan istri baharunya, Nikoi, kepada gereja Seventh-day Adventist. Nikoi kini melayani sebagai pemimpin dalam jemaat Adventist setempat. Grammy bersimpati kepada mereka yang bergelut dengan ketagihan alkohol yang ada dalam kelompok Alcoholics Anonymous. Walaupun saya tidak mempunyai keinginan untuk minum alkohol selama bertahun-tahun, namun saya mempunyai keinginan untuk menyampaikan mesej harapan dan pemulihan kepada orang lain, katanya. Grammy menggabungkan keprihatinan besarnya untuk Persatuan Alcoholics Anonymous dengan kasihnya kepada Tuhan. "Saya coba menerapkan apa yang saya pelajari dalam kehidupan Kristen saya ke dalam kehidupan Alcoholics Anonymous saya, dan daripada kehidupan Alcoholics Anonymous saya ke dalam kehidupan Kristen saya," katanya. "Saya sebenarnya sangat diberkati kerana kami mempunyai kelompok gereja rumah yang sangat penting untuk saya dan Nikoi, di mana saya boleh berkongsi perkara yang saya pelajari daripada Alcoholics Anonymous." Apabila dia mengongsikan kisahnya di perkumpulan Alcoholics Anonymous, para peserta dengan cepat mengetahui bahwa dia adalah seorang Kristen. Perkara ini memeranjatkan ramai, terutamanya mereka yang ateis atau agnostik, atau yang suka menyumpah dan bersumpah. "Adakah Anda tekun dalam agama?" mereka sering bertanya. "Tidak," balas Grammy. "Adakah Anda pergi ke gereja?" "Ya." "Gereja mana yang Anda hadiri?" "Gereja Seventh-day Adventist." Selalunya orang tidak biasa dengan gereja Adventist dan pemeliharaannya akan Sabat hari ke-7. Jadi, Grammy menerangkan kepentingan hari ke-7 dan dia menekankan bahwa dia adalah seorang Kristen setiap hari. "Walaupun kebaktian kami diadakan pada hari Sabtu, saya adalah seorang Kristen 7 hari," katanya. 2 orang dokter perubatan yang menghadiri gereja Grammy kadang-kadang merujuk orang yang bergelut dengan ketagihan alkohol kepadanya. Grammy pula memperkenalkan mereka kepada Alcoholics Anonymous. Dia bukan sahaja mengongsikan ceritanya, tetapi juga mendengar cerita orang lain. Dia membawa orang naik ke atas botnya dan berkongsi makanan dengan mereka sambil bercakap dan mendengar. Dia suka kerja penjangkauannya. Apabila dia pulang ke rumah, dia suka memberitahu istrinya, "Kamu tidak akan percaya apa yang Tuhan telah lakukan hari ini." Terima kasih atas persembahan Sabat ke-13 Anda pada tahun 2016 yang membantu Hope Channel menjadi saluran percuma ke udara yang menjangkau setiap isi rumah di New Zealand. Persembahan Sabat ke-13 Anda pada kuartal ini akan membawa
Television Hope Channel dan Radio Hope FM ke Papua New Guinea. Itu saja cerita mission kita pada Sabat ini. Terima kasih kepada adik Debni Mileni. Puji Tuhan dengan berita mission yang telah disampaikan sebentar tadi. Pada saat ini akan ada satu lagi lagu akan kita nikmati. Dan lagu ini akan disampaikan oleh Barisan EJK Karnibal Kesehatan peringkat negeri Sabah. Baru-baru ini pada hari Ahad yang lalu. Dan rakaman ini dibuat semasa program Crossroad yang diadakan di PMC SDA Mission Sabah. Saya persilakan EJK Karnibal Kesehatan yang bertemu kali pertama menyampaikan lagu secara spontan. Saya mempersilakan. Amin dengan lagu yang sudah disampaikan oleh Barisan EJK Karnibal Kesehatan peringkat negeri Sabah. Anjuran Jabatan Pelayanan Kesehatan SDA Mission Sabah. Dan pada saat ini saya akan membawa kita semua di dalam doa sebelum khotbah. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang penuh kasih dalam kerajaan sorga. Sebentar lagi seorang hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu melalui siaran rohani ini. Biarlah kami dipenuhi dengan Roh Kudus untuk kami menerima firman itu agar menjadi suatu kekuatan bagi diri kami, kerohanian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum pembicara kita pada Sabat ini mengambil ruangan untuk pelajaran Pamasi Media Sabat yang kedua, saya suka untuk memperkenalkan siapakah gerangan pembicara kita. Tak kenal maka tak cinta, bukan? Maka pada Sabat ini seorang pembicara yang sudah siap sedia melayani saluran rohani ini, yaitu Pastor Alexander Mekon Horis. Pastor Alexander ataupun Pastor Alex berasal dari Tamparuli. Dan keanggotaan Pastor Alex adalah di gereja kita PMC SD Mission Sabah. Dan pada saat ini Pastor Alex sedang melayani daerah kependetaan Kuala Penyu. Tanpa membuang masa, saya ingin mempersilakan Pastor Alex, firman Tuhan yang indah
untuk kita semua. Dipersilakan Pastor Alex. Selamat hari Sabat. Shalom kepada semua penonton Pamasi Media. Terima kasih karena sudah memilih Pamasi Media sebagai medium bagi kita semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada pengurus Pamasi Media karena sudah menjemput saya untuk mengungsikan pelajaran kepada kita semua pada Sabat ini. Sebelum kita mulakan pelajaran kita, izinkan saya untuk kongsikan paparan screen. Pelajaran kita berlandaskan dengan tema Gereja Seventh-day Adventist sedunia ini, yaitu I will go, ataupun saya akan pergi. Saya ingin membawakan satu message yang berlandaskan dengan tema ini, yang membawa tajuk misi melalui kanta Yesus. Sebelum kita keluar untuk menjangkau orang lain, kita mesti paham terlebih dahulu apakah misi yang kita sudah diamanatkan ataupun kita sudah diberikan daripada Yesus melalui mata Yesus sendiri. Ayat kunci untuk pelajaran kita pada Sabat ini terdapat dalam Yohanes 9 ayat 1 hingga 4. Yohanes 9 ayat 1 hingga 4. Ia mengatakan, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Ayat 3. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Sebelum kita teruskan, saya ingin membawa kita dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, Maha Pengasih, yang Maha Tahu, kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan, meminta akal budi dan pengetahuan agar kami memahami apa yang akan kami pelajari pada Sabat ini. Urapi juga mulutku agar apa yang saya katakan bukanlah perkataanku sendiri, tetapi perkataan-perkataan-Mu yang Engkau inginkan saya untuk nyatakan kepada para penonton. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, setiap orang ada penderitaan mereka sendiri. Setiap orang ada pencobaan-cobaan sendiri. Ada orang yang mangsa ribut taufan, ada yang mangsa gempa bumi, ada juga yang menderita daripada penyakit-penyakit. Dan mungkin ada yang tidak dinyatakan, tetapi itu adalah cobaan-cobaan yang mereka sedang hadapi. Tetapi apabila kita melihat ataupun apabila kamu melihat orang-orang yang menderita, apakah yang timbul dalam pemikiran kamu? Apakah yang sedang bermain dalam pikiran kamu? Adakah kamu berpikir, oh, mereka mengalami kesengsaraan ini mungkin karena mereka orang-orang jahat? Adakah itu karma bagi mereka? Nah, kita tidak boleh nafikan. Ada segelintir orang yang melihat semua bencana yang berlaku di dunia ini sebagai suatu petanda daripada Tuhan. Oleh karena mereka berbuat dosa, Tuhan memberikan petanda-petanda ini bagi mereka. Kita tidak boleh nafikan, ada penduduk bumi yang melihat orang-orang yang menderita dengan menggunakan kanta ini. Jadi pada Sabat ini, kita akan lihat bersama bagaimana Yesus melihat orang lain, terutamanya orang-orang yang menderita. Nah, penulis-penulis Injil menulis Injil mereka dengan satu tujuan dalam pemikiran mereka. Nah, buku Matius menulis dengan tujuan dia sendiri. Begitu juga dengan buku Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, tujuan Injil Yohanes kita boleh lihat dalam Yohanes 20 ayat 31,
Yohanes 20 ayat 31, apakah tujuan Yohanes menulis Injilnya? Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, daripada ayat itu kita boleh kaji ataupun kita boleh mengatakan bahwa Yohanes menuliskan Injilnya dengan tujuan misiologi ataupun penekanan misi. Dengan tujuannya dalam pikirannya, Yohanes merekodkan kehidupan dan pengajaran Yesus untuk membuktikan bahwa Yesuslah anak manusia ataupun anak manusia dan anak Tuhan yang ditunggu-tunggu oleh umat Israel. Dan sesiapa yang membaca Injilnya akan percaya kepada Yesus dan mereka akan menerima kehidupan yang kekal. Nah, dalam Yohanes pasal 9, kita dapat melihat suatu pengalaman ataupun satu pengalaman yang dipilih oleh Yohanes untuk rekodkan bahwa Yesuslah anak Tuhan dan agar orang-orang yang membaca Injilnya percaya kepada Yesus. Mari kita lihat misi itu menurut kanta Yesus. Cerita itu bermula dengan Yesus melihat seorang lelaki yang buta. Ayat 1 daripada Yohanes 9. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Yesus melihat orang buta ini. Dia boleh saja mengabaikan orang yang buta ini. Dia boleh saja lalu orang yang buta itu tanpa memikir kedua kali pun untuk membantu. Sebab dia mempunyai banyak lagi perkara yang dia harus laksanakan. Tetapi dia lakukan yang sebaliknya. Dia datang kepada lelaki yang buta itu dan melayan keperluannya. Nah, kita juga harus ingat, bukan Yesus saja yang melihat lelaki itu, tetapi murid-muridnya juga melihat orang itu. Apabila mereka melihat orang itu, apakah reaksi murid-muridnya? Ayat 2. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Nah, apakah reaksi mereka apabila mereka melihat situasi ini? Kanta apa yang mereka gunakan untuk melihat situasi ini? Adakah mereka mengasihani ataupun bersimpati terhadap orang itu ataupun sebaliknya? Sangat mengejutkan, bukan mereka bersimpati, menolong, atau menunjukkan kasih kepada orang itu. Di sebaliknya, mereka melihat orang itu melalui kanta teologi mereka ataupun kanta pengetahuan mereka. Bukannya mereka bertanya, Tuhan, marilah kita tolong ataupun marilah kita membantu orang ini. Sebaliknya, mereka menyanyikan satu soalan teologi kepada Yesus. Ini soalannya. Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Nah, kepercayaan orang Ibrani pada masa dahulu, mereka percaya bahwa apabila orang ditimpa bencana, ataupun apabila orang menderita sesuatu, hasil ataupun akibat daripada bencana itu datang daripada kejahatan orang itu sendiri, ataupun kejahatan ibu bapa mereka, lalu diturunkan kepada mereka. Saudara-saudari sekalian, seperti orang buta itu, banyak orang yang sedang menderita di luar sana. Pada masa sekarang ataupun pada tahun-tahun yang berdekatan dengan tahun 2022. Kita lihat dalam berita bahwa ratusan, malah ribuan orang menderita karena COVID-19. Masih ada juga yang menderita karena bencana alam. Ada juga yang menderita karena krisis politik. Banyak yang kehilangan orang-orang tersayang mereka. Banyak juga yang kehilangan harta milik mereka.
banyak yang sudah berputus harapan. Bagaimanakah kita melihat mereka? Adakah kita melihat mereka melalui kanta teologi kita? Atau kita menggunakan kanta politik kita? Mungkin kanta budaya kita? Saudara-saudari sekalian, janganlah kita lupa untuk melihat mereka melalui kanta Yesus. Kanta yang Yesus gunakan untuk melihat orang yang buta ini. Nah, pada sabat ini saya ingin mengongsikan 3 kanta yang Yesus gunakan apabila dia melihat orang lain, terutamanya orang yang sedang menderita. Yang pertama, Yesus melihat misinya, tujuannya dalam orang itu. Dia sentiasa ingat misinya, kenapa dia datang ke bumi ini. Dia tahu tujuan kewujudannya di dalam bumi ini. Dan setiap hari dia hidup untuk memenuhi tujuan itu. Kita boleh lihat tujuan Yesus datang ke bumi ini dalam Lukas 4 ayat 18 hingga 19. Lukas 4 ayat 18 hingga 19 yang mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, apabila Yesus melihat orang buta itu, dia melihat tujuannya. Ayat 3 daripada Yohanes 9 tadi mengatakan, Yohanes 9 ayat 3 mengatakan, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dia mengetepikan soalan teologi murid-muridnya itu untuk melaksanakan tujuan dia dalam orang buta itu. Dia menunjukkan simpati dan kebesaran hati dia dengan menyembuhkan orang buta itu, karena itulah sebahagian daripada misinya. Bukan saja dia menyembuhkan orang itu daripada kebutaan fisikal, tetapi juga kebutaan rohani. Oleh itu, saudara-saudari, seperti Yesus, adakah kita melihat misi kita apabila kita melihat orang yang menderita? Adakah kita melihat tujuan kita sebagai satu gereja? Mungkin kita sudah lupa, ataupun mungkin sudah kita lupa akan tujuan kita, ataupun kita sudah kehilangan semangat untuk menjangkau orang lain. Oleh itu, kita diperingatkan sabat ini untuk mengenakan kanta Yesus. Ada orang di luar sana yang belum mengenal Yesus. Ada juga yang sudah rindu untuk mengenal Yesus. Itulah tujuan kita, setiap persatu kita, sebagai anggota dan juga sebagai satu gereja, untuk membawa mereka yang belum mengenal dan rindu untuk mengenal Yesus. Yang kedua, saat Yesus melihat orang buta itu, dia melihat keperluan utama orang itu untuk mendapatkan penglihatan fisikal dan juga keperluan terbesar orang itu, yaitu penglihatan rohani orang itu. Besar kemungkinan orang buta itu mengemis untuk menampung kehidupannya, seperti kisah-kisah di Injil lain dan juga di kisah para rasul. Kalaulah Yesus memberikan bantuan kepada orang itu dalam bentuk uang, keperluan utama orang itu masih belum dipenuhi. Dia akan terus mengemis dan mengemis tanpa melihat keindahan bumi, terutamanya terang dunia, seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes 9 ayat 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Keperluan utama orang buta itu adalah penglihatan rohani, agar dia dapat melihat Yesus, terang dunia, dan juga keselamatan yang Yesus bawakan kepada setiap persatu
orang dalam bumi. Yesus memenuhi keperluan utama dan keperluan segera orang buta itu. Nah, kalau kita teruskan pembacaan kita ke ayat-ayat seterusnya, kita akan baca ataupun kita akan ketahui bahwa orang yang baru saja mendapat penglihatannya ataupun orang buta itu, dia diusir daripada Ka'bah karena gagal untuk menurut perintah orang-orang Farisi. Menurut orang-orang Farisi, Yesus tidak memuliakan nama Tuhan karena dia bekerja dalam case ini menyembuhkan pada hari Sabat. Tetapi orang itu melawan dan berkata, Tuhan tidak mendengar orang-orang berdosa. Menurut perkataan lelaki itu, Yesus adalah orang yang saleh karena Tuhan mendengarkan doanya dan menyembuhkan kebutaannya itu. Oleh itu, orang itu diusir daripada Ka'bah oleh orang-orang Farisi. Menurut kepercayaan orang-orang Yahudi, orang yang diusir daripada Ka'bah akan kehilangan keselamatannya. Mereka akan binasa selama-lamanya apabila mereka diusir daripada Ka'bah. Tetapi Yesus melihat kepercayaan orang ini, ataupun Yesus melihat kepercayaan pengetahuan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi ini sebagai masalah terbesar dalam gereja. Apabila orang diusir, bukan itu yang penentu keselamatan seseorang. Ayat 35 mengatakan bahwa Yesus bertemu dengan orang buta itu, orang yang buta tadi itu. Itu menunjukkan bahwa Yesus bukan saja ingin menyembuhkan kebutaan fisikal orang itu. Yesus mempunyai tujuan yang lebih muktamad ataupun lebih besar daripada kebutaan fisikal itu. Dia ingin menyembuhkan kebutaan rohani orang buta itu. Oleh itu Yesus bertanya, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Inilah tujuan utama dalam Injil. Yesus adalah juru selamat dunia. Setelah mengetahui bahwa Yesus adalah juru selamat, orang itu percaya dan menyembah Yesus. Ya saudara-saudari, Yesus mempunyai tujuan yang muktamad untuk menyelesaikan masalah utama dalam kehidupan kita. Jadi setiap kali kita menjangkau orang lain, kita seharusnya tidak berhenti selepas kita membantu mereka memenuhi keperluan fisikal ataupun keperluan segera mereka sahaja. Kita juga harus mencari jalan untuk memenuhi keperluan utama mereka, yaitu keperluan mereka untuk seorang juru selamat. Dan yang ketiga, apabila Yesus melihat orang yang buta itu, dia melihat keperluan misinya untuk dilaksanakan dengan segera. Dalam ayat 4, kita baca. Yohanes 9 ayat 4 mengatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yesus menyatakan bahwa pelayanannya dalam dunia ini terdapat suatu tempo yang terhad. Ingat, Yesus berkata, kita harus mengerjakan. Ini bermaksud kerja misi itu bukan saja kerja Yesus, tetapi ia juga melibatkan kita semua yang sudah percaya, yang sudah menjadi murid-murid Yesus. Yesus melibatkan kita dalam kerja ini dan memerintahkan kita untuk mengerjakan kerja yang diamanatkan oleh Tuhan. Dia tidak mengatakan kita boleh mengerjakan, tetapi dia mengatakan kita harus mengerjakan. Terdapat kesegeraan dalam perintah ini. Perkataan harus itu menjadi poin utama dalam tempo pekerjaan kita yang kita diamanatkan oleh Tuhan. Selama masih siang akan datang malam. Selagi masih siang
akan datang malam. Saudara-saudari, Yesus mungkin tidak akan melalui kawasan itu lagi. Dan dia tahu bahwa misinya itu sangat penting dalam orang buta itu. Dia tidak menangguhkan misinya itu bagi orang itu, walaupun hari itu hari Sabat. Yesus tidak menunggu matahari terbenam ataupun keesokan hari untuk melaksanakan misinya. Yesus melihat kepentingan misi itu dan melaksanakan walaupun hari itu hari Sabat. Saudara-saudari sekalian, lihat keadaan sekarang. Adakah kita masih mempunyai masa? Masa kita sudah hampir tamat. Pengalaman Yesus ini sudah 2000 tahun yang lalu. Sekarang kita sudah di masa akhir. Masa matahari sudah hampir terbenam. Tuhan sedang memanggil kita untuk melakukan pekerjaan kita, saudara-saudari. Jikalau kita ingin melakukan pekerjaan Tuhan, persoalan seterusnya adalah, bilakah kita akan melaksanakannya? Bilakah kita akan melakukan tugas-tugas yang diamanatkan oleh Tuhan? Jangan tangguhkan, saudara-saudari. Yesus sedang memanggil kita untuk melaksanakannya sekarang. Apakah respon kita terhadap panggilan Yesus? Yesus sedang menjemput kita untuk menggantikan kanta kita bagaimana kita lihat orang lain. Kita seharusnya melihat orang lain melalui kanta Yesus untuk melihat misi kita dalam penderitaan sesama manusia. Dia sedang menjemput kita untuk melihat keperluan utama mereka. Keperluan penyembuhan fisikal, mental, emosi, dan terutamanya rohani. Dia menjemput kita untuk melihat kesegeraan misi yang diamanatkan Tuhan kepada kita. Jadi saudara-saudari sekalian, apakah respon kita? Ini adalah doa saya pada Sabat ini. Agar kita mengatakan kepada Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Saya akan pergi untuk melaksanakan misimu, ya Tuhan. Jikalau itu juga adalah doa kamu untuk menyambut, untuk menerima panggilan, untuk bekerja bagi Tuhan, saya menjemput kita untuk sama-sama berdoa sekali. Amin dan puji Tuhan. Dengan khotbah yang sudah disampaikan oleh Pastor Alex sebentar tadi, semoga firman itu menjadi kekuatan kita, dipraktikkan di dalam kehidupan kerohanian kita, agar kita diperkuatkan dan kita siap sedia digunakan oleh Tuhan untuk pelayanan di mana juga kita berada. Amin. Sekali lagi, terima kasih Pastor Alex. Sebentar lagi untuk lagu yang seterusnya, saya akan mempersilakan choir daripada Code of Hope ataupun COH, yang mana ini adalah para belia-belia kita yang bersekolah di Sekolah Menengah Advent Tamparuli. Saya mempersilakan COH, dan selepas itu Pastor Alex akan memimpin di dalam doa penutup. Saya mempersilakan. Engkau
kami di sorga, terima kasih karena Engkau telah beserta dan kami sepanjang kebaktian kami. Terima kasih atas pelajaran bagi setiap persatu kami. Apakah misi kami di dunia ini? Bantu kami ya Tuhan untuk melihat Yesus sebagai petunjuk, sebagai jalan, sebagai guideline bagi kami untuk menjangkau kepada orang lain. Inilah aku ya Tuhan, utuslah aku, pergunakan kami sebagai alat-alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua hati, pikiran, tubuh kami kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai kita jumpa lagi untuk siaran rohani Pemasih Media di Sabat yang ketiga, Sabat depan. Dan terima kasih kepada semua petugas yang sudah mengambil bahagian. Pastor Alex yang sudah melayani Pemasih Media Sabat ini. Three Angel, Darlene, Alet, dan juga Aca. Kuaya Belia Kitompu, Kuaya Belia Gereja SD Puhus, COH, Code of Hope, dan juga Cik Camelia. Semua kita diberkati. Saya akan tinggalkan Anda dengan sedutan gambar kenangan di hari kemuncak Karnival Kesehatan yang diadakan di Dewan Tun Hamdan. Sampai kita jumpa lagi. Sabat depan, sabat yang ketiga. Pemasih Media menjangkau dunia. Shalom alaikum. Selamat hari Sabat dan bye-bye.
Tuhan.